Ternyata si kumis sengaja membuat suara untuk menarik perhatian si rambut pirang. Dengan sengaja berpura-pura menakut-nakuti dia. Namun, dia tidak tertarik padanya. Dalam kemarahan, dia langsung mengusir si kumis dari kamar. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk melanjutkan patroli. Namun, saat dia baru membuka kulkas, pintu basement di belakangnya tiba-tiba terbuka perlahan. Si kumis mengira ada seseorang yang sengaja mengerjainya. Jadi dia masuk untuk memeriksa. Namun di dalam ruang bawah tanah hanya ada barang-barang berdebu. Namun tepat saat dia bersiap untuk berbalik dan pergi, tiba-tiba terdengar suara mengunyah makanan dari belakang. Terkejut, dia segera menoleh untuk melihat. 1 detik kemudian hal yang mengerikan terjadi. Mendengar suara teriakan, si rambut pirang segera datang untuk memeriksa. Namun sosok si kacamata telah menghilang. Melihat ruang bawah tanah yang gelap membuat punggungnya merinding. Jadi dia segera meninggalkan tempat yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui ini. Namun, begitu dia tiba di dapur, dia melihat si kumis duduk di kursi. Si rambut pirang mengira ini adalah sebuah lelucon dari mereka. Jadi dia mendekat dan menendang kursinya. Dia tidak menyangka detik berikutnya dia akan memiliki sebuah kepala di pelukannya. Semua orang tertarik datang karena teriakan kerasnya. Melihat luka-luka yang tidak beraturan di depannya, mereka percaya pasti ada tangan BTS yang masuk ke kastil kuno. Menunggu kesempatan untuk membunuh semua orang di sini. Sekarang bukan masalah apakah bisa mendapatkan beras atau tidak, melainkan bagaimana cara untuk menyelamatkan nyawa. Maka mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat mematikan ini. Namun, saat mereka membuka pintu, mereka baru menyadari. Pintu besi di luar sudah terkunci rapat. Meskipun Lau Hei mengerahkan tenaga sekuat tenaga, namun tetap saja tidak bisa membukanya. Sementara ada yang tidak percaya hal buruk memaksa Lau Hei untuk mundur dan berlari. Ia sendiri seperti banteng liar mengerahkan semua tenaga dan menghantam pintu besi. Namun ia tidak hanya tidak berhasil membuka pintu tersebut. Sebaliknya, karena terlalu berusaha, ia mengaktifkan mekanisme tersembunyi. Terlihat seluruh jendela ruangan semuanya telah sepenuhnya disegel dengan pelat baja tebal. Saat itu, semua orang baru menyadari ini adalah sebuah jebakan. Saat itu, Lau Hei segera berlari ke lantai atas. Ternyata ia menemukan senjata di ruangan itu telah hilang. Sementara itu, Xiao Mei cepat mencari Abi lagi. Saat ditanya apakah ada orang lain yang datang mencarinya selain dirinya sendiri, Abi menangis dan mengatakan bahwa si kacamata pernah datang mencarinya. Dia mengatakan bahwa dia bukan hanya kaki tangan ayah Abi, dan juga mengancamnya agar tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Jika tidak, dia akan mengambil nyawanya. Kata-kata ini membuat Xiao Mei sangat terkejut. Jadi dia segera memberitahu kabar ini kepada Lau Hei. Si kacamata pasti adalah orang yang menyusup ke sini. Dan Lau Hei memutuskan untuk bekerja sama dengan Xiao Mei demi menyelamatkan nyawanya. Lau Hei akan menghadapi si kacamata. Sementara itu, 2 orang lainnya diserahkan kepada Xiao Mei. Namun, baru saja dia berbalik, dia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya. Ketika dia menoleh, dia menemukan Lau Hei berdiri dengan aneh di tempatnya tanpa bergerak. Ketika Xiao Mei mendekat, dia baru menyadari bahwa orang itu sudah disayat tenggorokannya tanpa suara. Ini semakin meyakinkannya bahwa si kacamata adalah pelaku kejahatan. Jadi Xiao Mei mencari si kacamata, mengarahkan senjata untuk memaksanya berhadapan dengan gadis itu. Tapi baru saja beberapa orang masuk ruangan, sudah terjadi konflik internal. Mereka saling mengacungkan senjata satu sama